Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di vlog gue, di channel gue. Kali ini kita akan membahas tips-tips sebelum kalian berkendara. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di mesin mobil kalian atau di mesin kendaraan kalian sebelum kalian berkendara. Jadi kenapa gue bikin tips ini supaya teman-teman itu menjadi lebih memahami hal-hal apa aja yang harus diperhatikan. Karena menurut gue kalau kalian tidak memperhatikan hal-hal ini sebelum kalian berkendara, gue bukan berdoa ya, bukan berdoa yang jelek-jelek, tapi pasti akan terjadi suatu hal. Mungkin nggak pada saat itu, mungkin di saat-saat berikutnya, tapi pasti akan terjadi suatu hal. Entah mesin itu panas, entah mesin itu kehilangan tenaga, entah kelistrikan kalian bermasalah. Karena memang hal-hal yang akan gue sampaikan di tips ini itu adalah hal-hal yang bersangkut paut atau yang menyangkut hal-hal itu tadi. Oke, jadi langsung aja, ini dia tipsnya, beberapa tips yang bisa gue sampaikan buat kalian. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian berkendara atau sebelum kalian mulai menggunakan mobil kalian untuk bepergian. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama harus kalian perhatikan, paling penting itu adalah aki. Kenapa aki? Karena aki itu adalah sumber kelistrikan kalian. Apabila aki itu bermasalah, otomatis kelistrikan mobil kalian akan terganggu. Jadi pastikan aki kalian itu dalam kondisi yang prima. Bagaimana cara memastikannya? Kalau sekarang di pasaran sudah banyak ya teman-teman aki-aki yang maintenance free atau MF biasanya tulisannya. Jadi maintenance free itu tanpa harus ada perawatan. Kenapa gue harus bilang ada perawatan? Karena aki itu kan bahannya adalah dalamnya ada cairannya, ada air akinya. Nah, air aki itu yang harus kalian perhatikan sebelum kalian berkendara. Karena apabila air aki itu di bawah garis low, di bawah garis bawah atas bawah itu, otomatis kelistrikan mobil kalian akan turun. Itu. Tapi kalau kalian pakai aki maintenance free, tidak jadi masalah. Karena memang sudah tidak ada perawatan. Jadi kalian beli, kalian pasang, kalian pakai, kelistrikan kalian menurun, otomatis aki kalian berarti sudah punya ganti. Tapi kalau aki kalian yang hybrid atau aki basah, pastikan dulu cairan aki itu cukup ya. Di situ ada indikator, kalian bisa lihat ada maksimum, ada minimum. Pastikan dia tidak lebih dari maksimum tapi tidak minimum amat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang harus kalian perhatikan adalah oli mesin. Ini yang paling krusial juga. Oli mesin, kenapa oli mesin? Karena apabila mesin kalian kekurangan oli, kekurangan pelumas, maka mesin kalian performanya akan turun juga. Juga yang jadi perhatian bahwa oli mesin itu harus dalam kondisi yang cukup. Jadi gimana cara ngeceknya? Kalian bisa cek di mesin, itu ada yang warna kuning biasanya, itu namanya sebutannya dipstick. Nah, kalian bisa tarik dipstick itu, kalian siapkan tisu dulu ya untuk ngelap atau kain itu bisa. Kalian cabut dipsticknya, kalian lihat di situ ada indikatornya full atau empty. Nah, pastikan oli itu berada di fuel atau di bawah turun sedikit, tapi jangan sampai empty amat. Karena kalau pelumas mesin kalian itu empty, otomatis mesin kekurangan pelumas. Kalian bisa cek di dipstick, itu biasanya dekat mesin, blok mesin tuh. Itu ada dipstick, kalian bisa tarik, terus kalian bisa cek. Itu dia. Oke. Yang ketiga itu adalah air radiator. Jadi pastikan air radiator kalian atau radiator coolant kalian berada dalam posisi yang cukup. Kenapa gue bilang cukup? Karena kalau misalkan posisinya itu kurang, pasti mobil kalian akan tetap panas di dalam perjalanan. Pasti akan terjadi overheating. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara ngecek si air radiator itu? Kalau di mobil kalian, yang mungkin mobil kalian udah agak tua atau sudah agak lama, itu kalian pasti nggak akan temu namanya reservoir. Nanti gue tampilin gambar reservoir di sini ya. Nah, reservoir itu adalah tempat radiator coolant itu tampungan. Oke, jadi cara ngecek air radiator itu kalian bisa cek di reservoirnya ya. Reservoir dan dekat radiator. Kalau mobil kalian yang mobil lama, otomatis kalian nggak akan ada reservoirnya. Nah, kalian bisa cek langsung, kalian buka tutup radiatornya itu. Nah, itu kalian buka, tapi pastikan jangan panas. Karena kalau panas banget. Jadi pastikan kondisi dingin, kalian buka, kalian lihat air radiatornya itu cukup atau tidak. Nah, kalau di mobil-mobil yang baru itu biasa kalian nggak perlu buka dari situ. Kalian tinggal cek di sebelahnya ada reservoir, ada tempat tabung, nggak tabung sih, juga kotak gitu ya, itu warna putih. Kalian bisa cek di situ, itu ada levelnya, ada minimum, ada maksimum. Nah, kalian bisa cek di situ, ada fuel biasanya. Nah, kalian harus pastikan radiator coolant kalian itu cukup atau hampir maksimum, tapi jangan maksimum amat. Kemudian gue menyarankan untuk kalian jangan pakai air mineral biasa atau air biasa. Gunakanlah radiator coolant agar pendinginan mesin kalian semakin maksimal.
Yang harus kalian perhatikan lagi yang keempat adalah minyak rem. Kenapa minyak rem? Karena minyak rem itu adalah komponen penting dalam berkendara. Ya kalian bisa bayangin kalau nggak ada rem bagaimana mobil kalian. Jadi gampang, minyak rem itu ada di atas biasanya ya. Itu ada tulisannya juga minimum maksimum. Nah kalian pastikan si minyak remnya itu cukup. Itu ada indikatornya. Kemudian hal-hal penting berikutnya adalah lampu atau kelistrikan ya. Di depan tuh ada lampu headlamp, ada lampu dim, high beam. Kemudian ada lampu fog lamp kalau mobil kalian ada fog lamp ya, kemudian lampu sen itu kalian pastikan harus nyala semua. Karena apa? Ketika kalian berkendara, apalagi malam hari itu sangat penting. Kalau siang hari itu pun juga penting karena apa? Kalian akan membutuhkan lampu untuk berbelok. Jadi sebenarnya lampu itu adalah indikator untuk berkendara supaya pengendara lain itu tahu kemana kalian akan mengarah. Lampu depan maupun lampu belakang itu kalian harus cek semua. Jadi pastikan si lampu itu bekerja dengan baik. Jangan sampai ada yang mati karena banyak nih jalanan pengendara mobil itu lampu-lampunya mati, lampu rem mati, dan yang paling parah itu kalau lampunya udah mati apalagi mati semua, kalian bisa tahu kalian mau pergi kemana, kalian mau mengarahkan kemana kendaraan kalian itu. Jadi ketika semuanya sudah kalian perhatikan, semua sudah dalam kondisi yang prima, barulah kalian siap memanaskan mobil kalian. Jadi panasin dulu mobilnya, nggak usah lama-lama. Jadi supaya mesin itu sudah siap untuk dibawa berkendara. Ketika mesin itu sudah siap dibawa berkendara, silakan berkendara. Dan pesan gue satu, tetap berhati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan, tetap patuhi peraturan berlalu lintas. Nah itu dia tadi tips-tips ringan, tips-tips simple yang mungkin kalian bisa terapkan di saat kalian sebelum berkendara atau sebelum bepergian. Itu bisa kalian terapkan tips-tips itu supaya perjalanan kalian menjadi lebih nyaman. Yang pertama, perjalanan kalian menjadi worry free karena tidak akan ada masalah, dijamin tidak akan ada masalah karena semua hal itu sudah kalian perhatikan dan kalian perhitungkan. Itu sama satu lagi yang pasti kalian mesti bensin ya, karena kalau nggak ada bensinnya nggak akan bisa jalan. Itu dia. Itu aja tips kali ini. Nanti kita akan buat tips-tips yang berikutnya lagi, tips-tips lainnya supaya kalian bisa lebih mengenal dan lebih memahami kendaraan kalian. Oke? Jangan lupa buat like, terus kemudian subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman kalian juga bisa tahu bagaimana cara merawat kendaraan. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Dah.